Enjoy sih, ngapain aja. Ya sama-sama nafsu. Kok maksa? Jijik. Oke, kalau udah geli diangkat. Penyebab seks yang tidak direncanakan menurut lo itu apa? Penyebab. Tidak direncanakan, hawa nafsu. Ya sama-sama nafsu. Karena nafsu, mungkin karena pergaulan mereka yang bebas. Nah, jadi dari berbagai survei yang ada, hubungan seks yang tidak direncanakan itu biasanya disebabkan oleh situasi yang mendukung. Nah, misalnya seperti berduaan di kosan ya, atau misalnya lagi liburan bareng, atau misalnya cuacanya lagi mendukung. Dan salah satu faktor yang juga terbukti adalah konsumsi alkohol. Tetapi yang perlu saya tekankan di sini adalah hubungan seks harus bersifat konsensual. Artinya buat teman-teman ini setuju dan setuju dari kedua pasangannya. Menurut kalian nih ya, oral seks itu dapat menyebabkan IMS nggak sih? Ya kan itu campur air liur gitu nggak sih? Terus kan 2 orang kan, terus ya pokoknya kayak bisa nyebabin kayak HIV gitu kayaknya deh kalau yang kayak gitu. Iya, karena di dalam kemaluan itu bisa aja banyak bakteri yang dia karena membasuhnya nggak bersih, terus bisa masuk bakteri dari mulut. Nah, kalau namanya oral seks itu kan di mulut ya. Jadi ada yang bisa dapet penyakit mah. Baik, jadi buat teman-teman semua, oral seks itu termasuk salah satu jenis hubungan seksual. Jadi hubungan seksual itu ada yang bersifat penetrasi, misalnya masuknya penis ke dalam vagina, atau non-penetrasi, misalnya dengan oral seks. Nah, oral seks sendiri ini juga beresiko menularkan infeksi menular seksual. Contohnya apa? Herpes, sifilis, kemudian HPV, dan juga sampai HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Misalnya kemaluannya ada luka atau lecet, atau pada mulutnya ada sariawan, ada mungkin bekas kegigit dan berdarah. Nah, itu semua meningkatkan resiko untuk penularan infeksi menular seksual. Menurut kamu, kalau lagi berhubungan terus buang di luar bisa bikin hamil? Bisa. Kan kita nggak tahu kapan dia keluarnya. Biarpun di luar kan nggak bakal jadi di luar. Karena kan emang sperma itu keluarin di luar. Tergantung dah, mau taruh di mana, perlu tapi muka kan terserah dah. Enggak dong, emang dia mau jalan dari mana? Pada saat berhubungan atau pada saat kita sedang terangsang, dari penis itu mengeluarkan air mazi atau cairan bening atau namanya cairan preejakulasi. Nah, pada cairan tersebut itu juga bisa mengandung sperma yang pada saat dia keluar pada saat berhubungan seksual itu bisa juga menyebabkan kehamilan, makanya tidak efektif. Ada penelitian yang mengatakan bahwa buang di luar atau coitus interruptus masih ada resiko kehamilan 4% sampai 25%. Kita ambil angka paling besar 25% ya. Jadi dari 4 orang, 1 itu bisa hamil. Kalau misalkan lu sama cewek lu terus berhubungan deh, kalau misalnya sekali bisa nggak sih hamil? Tergantung. Misalnya lu pakai pengalaman apa enggak, penting gitu aja sih. Enggak juga. Ya tergantung kesuburan sih. Kalau emang sama-sama subur kan bisa langsung jadi. Kalau nggak subur kan ya dari ceweknya sih. Kalau dia habis main tuh pasti langsung jadi. Pada setiap kali berhubungan seksual, itu ada resiko kehamilan sekitar 1 dari 10 hingga 1 dari 20. Apalagi kalau misalnya hubungan seksualnya dilakukan pada saat masa subur, itu lebih meningkatkan lagi kemungkinan kehamilannya. Setelah berhubungan itu berapa hari kira-kira bisa jadi hamil? 2 bulan paling. Besoknya kali. Baik, jadi kalau kita berbicara kehamilan, maka kita harus berbicara mengenai bagaimana sperma dari laki-laki bertemu dengan ovum atau sel telur dari perempuannya. Perjalanan sperma dalam kandungan setelah ejakulasi, dia bisa bertahan di dalam kandungan perempuan selama sampai 5 hari. Jadi selama 5 hari tersebut, itu dia tetap beresiko menyebabkan kehamilan. Tapi risiko berhubungan yang tidak direncanakan itu apa aja? Resikonya dia minder, pasti merasa gue udah gak perawan. Kita kan kadang tahu misalnya si cewek kena penyakit, kita juga sebagai laki pasti kena. Baik, jadi kalau resiko dari hubungan seks yang tidak direncanakan, yang pertama yang paling ditakutkan terutama adalah resiko terjadi kehamilan ya.
kehamilan yang tidak direncanakan, kehamilan yang tidak diinginkan, mungkin pada usia yang juga terlalu muda. Meningkatnya angka komplikasi kehamilan dan persalinan. Yang berikutnya adalah masalah penyakit medis yang lain. Berhubungan seksual sejak usia dini meningkatkan angka resiko untuk infeksi menular seksual dan juga meningkatkan resiko untuk kanker serviks di kemudian hari. Jadi perlu dipahami resikonya dan bila dilakukan harus dengan penuh kesadaran dan bertanggung jawab.